Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Sampan yang beranggotakan 5 orang. Perkenalkan, saya Abraham sebagai ketua kelompok dari MK mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Sebelumnya kami di sini ingin membuat tugas terkait potensi di suatu desa, terkhusus di Desa Bintan ini, Pak. Sebelumnya desa-desa di Bintan maksudnya. iya, itu. Sebelumnya mohon Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dulu. Ya. Baik, saya Kamali, Kepala Desa Pengudang. Ya, sudah ini di periode ketiga. Silakan apa yang mau ditanyakan. Baik Pak, ya, mungkin langsung ke pertanyaannya. Tapi sebelumnya kami mohon maaf ya Pak untuk sudah mengganggu jam istirahat Bapak ini. Ya, sebelumnya. Kami ini pertanyaan pertama terkait organisasi. Mungkin di Desa Pengudang ini ada nggak sih Pak organisasi kepemudaan yang mungkin sedang berjalan atau mungkin udah lama berjalannya? Kalau organisasi pemudaan ya biasalah sebagaimana juga di desa lain kan Karang Taruna. Jadi di desa ini cuma ada di Karang Taruna saja. Karang Taruna. Oh. Itu udah sejak kapan Pak berdirinya? Sejak kalau Karang Taruna kan sudah cukup lama memang dari kepala-kepala desa yang sebelumnya. Tapi, kepengurusan itu kan berlanjut terus. tapi sampai saat ini masih aktif ya Pak? Masih ada. Mungkin ya dari Bapak yang Bapak ketahui terkait kegiatan organisasi tersebut, pemuda di sini tuh sering melakukan kegiatan seperti apa Pak? Kalau boleh tahu. Ya, pertama kegiatan sosial ya, kemudian ke olahragaan itu, kemudian juga kesenian. Biasalah pemuda kan. Itu mungkin dilakukan setiap bulan atau mungkin ada jadwal-jadwalnya tertentu gitu Pak? Mereka beberapa kali lah kalau setiap tahunnya gitu kan, tidak setiap bulan kan. Hanya ada kalau ada momen-momen tertentu baru. Hari-hari besar. Iya, hari besar. Ini untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Menurut dari Bapak sendiri ini potensi yang ada di Desa Pengudang ini apa sih Pak? Jika boleh tahu. Kalau kita kan daerah lebih kepada desa maritim kan, desa bahari itu. Jadi kalau potensi itu lebih banyak di laut ya. Kita di pariwisata. Kemudian kalau di hal-hal yang lain tuh memang tidak ada. Cuma kalau potensi yang berat di pariwisata memang cukup banyak. Potensi yang masih ada. Kita punya mangrove ya. Kemudian punya terumbu karang yang masih bagus, kemudian konservasi barang lamun, ya dari anak-anak murah juga sendiri yang dari kelautan perikanan kan prakteknya kan di sini. Okay. Jadi untuk menjaga terkait potensi-potensi yang ada di Desa Pengudang ini, apakah di organisasi itu ada yang dilibatkan Pak? Ya kita kan ada Pok Darwis tuh. Di pariwisata ini kan banyak nih. Dari Pok Darwis sendiri kan punya Pok Darwis kuliner ya, Pok Darwis kepariwisataan dan lain sebagainya. Jadi mereka terkait bidang-bidangnya mereka sendiri, khususlah macam potensi yang ada ini kan khusus dari pariwisata ya. Dari Pok Darwis pariwisata itulah yang menjagalah istilahnya daripada keberlanjutan daripada potensi yang ada di Pengudang. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ada nggak sih isu permasalahan terkait Desa Pengudang ini, misalnya seperti permasalahan di potensinya atau permasalahan di lingkungannya? Kalau di lingkungan ya jelas itu saya rasa bukan hanya Pengudang, tapi untuk desa-desa pesisir kan
terkait slave oil atau minyak hitam ya, itu memang setiap tahunnya sangat mengganggu. Minyak hitam tahu kan? Iya. Nah, itulah salah satunya memang sebagai penghambat juga lah, bagaimana dengan habitat-habitat yang ada di potensi yang ada di Pemudang ini, kayak seperti di pesisir ya. Kalau sudah ada minyak hitam itu kadang-kadang banyak dan memang mengganggu sampai lama-lama kan kadang-kadang mati. Jadi biasanya gimana Pak cara mengatasi itu? Nggak bisa dikasih, Belum biar aja belum gitu. ada ketemu jalan keluarnya gitu Pak ya? Itu kalau kita ini sudah isu internasional, bukan lagi isu desa ya. Udah ngadu kemana-mana, tapi biar aja. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya Pak, terkait aktivitas mata pencaharian di desa ini yang lebih dominan itu di kegiatan seperti apa Pak? Nelayan. Nelayan. Sebagian besar masyarakat nggak. Jadi Nelayan, nelayan. Jadi hasil tangkap dari nelayan itu mereka jual ke pasar-pasar gitu ya? Mereka bawa ke Tanjung Pinang. oh langsung ke Pinang. Masuk ke Tanjung Pinang. Itu biasanya dijual sendiri atau diserahkan ke orang pasar gitu Pak? Mereka kan ada istilah kalau orang sini kan penampungan. Oh, benar. Jadi nanti yang nampung itu bawa ke Tanjung Pinang. Terus itu biasanya dia per grup kayak ada kelompok-kelompoknya atau Iya betul. oh per kelompok gitu ya Pak ya? Istilah orang Jadi sini ada itu individu. toke ya. Heeh, Toke tahu. iya. Jadi nelayan ini kalau toke ini dia punya beberapa buah kelong, nah, itu mereka yang nampung. Nah, mereka langsung bawa ke Tanjung Pinang. Kalau untuk perkembangan pariwisatanya Pak, kayak usaha apa yang dilakukan dari desa ini? Apakah mengadakan festival kayak setiap berapa tahun atau kalau festivalnya itu biasanya festival apa gitu atau kegiatan apa yang mengundang pariwisata gitu? Kalau kami di Pemudang ini festival itu festival seafood, itu lomba masak makanan laut kan. Jadi itu setiap tahun mau kita buat. Oh, setiap tahun. Biasanya mengundang masyarakat gitu Pak atau beritanya Ya disebarkan? masyarakat semua lah. Boleh dari mana-mana? Dari mana-mana aja boleh datang, dari mana peserta pun boleh. Oh. Dan saat itu kita ngundang petinggi tinggi Bintan lah gitu, Bupati dan sebagainya. Jadi memang kalau di Bintan ini setiap desa itu harus punya event pariwisata. Nah, jadi kami sebagai andalan cuma itu aja. Tadi seafood tadi itu ya Pak? Iya, dia kan banyak nih, ada yang lomba jong, desa lain kan, ada yang lomba gasing, ada yang lomba mancing, tapi kami ngambil juga seafood festival. Itu rutin Pak ya? Rutin sih. Tadi kan kami lewat ada mangrove itu biasanya yang nanam itu dari masyarakatnya atau ada kelompoknya atau Itu kadang-kadang ada dari yayasan, dari apa, mereka ingin membuat satu kegiatan terkait penanaman mangrove. Mereka datang ke sini. sukarela gitu ya? Sukarela. Jadi Mangrove-nya pun mereka yang bawa atau bisa? Enggak, mangrove-nya itu bibitnya dari sini juga. Oh, dari sini. Nah, kita ada sediakan bibit. Kalau orang kadang butuh 100, 200, bahkan 1000, itu nggak tersedia kan? Kan sering nih, kita dari Batam, dari mana sering nih, terkait lingkungan kan, orang itu datang mau nanam mangrove, program mereka kan, ya silakan. Tapi nggak ada ya Pak, kayak macam mungkin anggaran dari pemerintah mungkin untuk membantu terkait penanaman mangrove itu? Ada. Ini dalam waktu dekat mungkin ada yayasan yang bekerja sama dengan pihak desa. Kalau dari desa ini tuh mangrove-nya memang dibudidayakan atau beli lagi Pak? Atau kayak ada? Enggak lah, kita memang, punya oh sendiri. memang dibudidayakan. Luas, mangrove ini kan luas, termasuk. Jadi udah nggak perlu anggaran lebih Iya, lagi gitu Pak ya? nggak sih kita kenal ke sini. Karena peneliti dari Cina itu turun sini. Oh iya. Jadi di sini ada bisa jual juga Pak? Kalau orang mau beli di sini bisa? Bisa juga, tapi dia harus pesan dulu. Oh iya. Iya. Itu dari kelompok-kelompok masyarakat lah yang kerja. Semai istilahnya, semai. Oh udah ada Semai. orangnya yang Nah, untuk iya, yang khusus. memudayakan itu. Iya, Membudidayakan. betul. Apakah dari sini sudah terdaftar di perangkat desa?
Sudah. Selanjutnya, untuk Podarwis, apakah sudah memiliki struktur organisasi yang jelas? Iya, sudah. Kalau di kantornya Pak, kalau dari struktur berapa Pak? Dari misalnya struktur dari ketua, anggota-anggotanya sudah ada. Kalau mereka kan dia hanya menggunakan SK gitu kan. Jadi kelompok itu kita bikin SK. Kita ngomong dari pendapat. Kalau misalkan ada kita baca itu nggak ada. Apanya Pak? Kalau mereka banyak. Terus kelompok dari Organisasi Podarwis ini apakah memiliki anggaran daerah atau anggaran lainnya? Kalau untuk anggaran nggak ada, kecuali ada kegiatan baru yang dikawan dulu. Kalau buat kegiatan itu anggarannya dari desa atau Dan bisa mereka sering tampil itu bisa kita BC tempat-tempat mereka yang untuk kuliner ya. Kalau kan ada anggaran dari daerah, organisasi Podarwis. Kalau uang kas itu dari masyarakat ada. Bisa enak. Kalau program Podarwis ini Pak, hanya setiap tahun dilakukan atau program potong dibuat oleh Podarwis ini? Ya, untuk apa ada itu kalau untuk sarana wisata artinya mereka mesti melaksanakan kegiatan mereka ya. Sekarang baru dari China mereka produksi terus membersihkan pada suatu bidang yang dikeras mereka bikin kerajinan gitu. Jadi yang kita katakan tadi maksudnya produk mereka itu kita tampilkan untuk orang-orang melihat itu di saat ada kegiatan-kegiatan kita. Podarwis ini, Gimana? masyarakat di sini ikut organisasi Podarwis juga. Dia kalau masyarakat keseluruhan jelas tidak. Mereka ini satu kelompok gitu kan, kelompok sadar wisata itu kan, kita kan dari. Jadi oleh mereka ini sehingga masyarakat awam terpanggil juga gitu kan. Itu kalau untuk biasanya itu kita ada apa pendaftaran atau kalau kita mau gabung itu gimana? Itu nggak ada pendaftaran. Lalu kalau untuk pemilihan ketuanya, strukturnya itu pemilihannya dari anggota organisasi itu aja atau mengambil suara dari masyarakat? Enggak, misalnya kelompok mereka itu siapa yang dilihat itu berpotensi berketua. Sama yang tadi sebelumnya Bapak ada bilang masalah seperti kerajinan, makanan itu usaha termasuk usaha pribadi atau dari Podarwis itu dari masyarakat untuk masyarakat? Itu kelompok nggak pribadi juga. Ada yang pribadi ya. Tapi penghasilannya berarti pendapatannya untuk Untuk pribadi lah. untuk Pribadi ya. Itu memang berkelompok, tapi artinya contoh lah ya, macam seperti membuat kerupuk itu kan, mereka berkelompok. Tadi kan itu ada yang pemodal utama gitu kan. Pak, dari pemerintah di sini itu memberikan dukungan positif terhadap organisasi Podarwis juga. Ya jelas lainnya. Itu macam seperti yang apa namanya, yang kerupuk ini tadi kan, itu kita dah beberapa kali juga kita berikan alat-alat beli kan, kita serahkan ke kerupuk itu. Kalau bisa pengadun sapu, mesin-mesin.
Itu biasanya dari mana Pak? Dari maksudnya kan dari anggaran. Oh. Kalau tahu Pak, dalam organisasi Podaris itu ada masalahnya nggak Pak? Ya, jelas lah. Ya, kami pasti ada Masalahnya? kadang yang tergabung ya keluar, kadang ya akhirnya saya dalam kebetulan memang tidak terlalu signifikan. Itu kira-kira keanggotaannya udah berapa banyak ya? Podaris itu? Kalau tergabung lama ya, kita tak lama. Artinya sekarang ini sudah adanya organisasi kepariwisataan ya di Bintan ini. Itu pada hari ini dulu baru menjadi satu. Ya. Cuma kalau di desa kan masih ada gitu. Karena yang handicraft, yang kuliner, yang homestay. Oh dia dipisah-pisah, ada bagian-bagiannya lagi. Kalau sekarang kan menurut Pak Iwan tadi kan enggak lagi. Kita gabung di kelompok pariwisata. Ya. Artinya ada Podaris ini bagaimana mereka sama-sama mengembangkan pariwisata yang ada di desa ini. Juga dari produk mereka atau segala macam itu, ya harapan kita kan juga dari pemerintah desa agar supaya kedepannya ini salah satu minat juga orang-orang tidak hanya turis lokal, luar juga. Dan contoh sekarang kan banyak juga Ini Pak, kalau untuk kegiatan yang sedang berjalan ini untuk yang lagi dikerjakan Pak Darwis ini ada nggak? Kita ini cuma ada kuliner ya, kuliner sama traffic. Ya, cuma kita kembali lagi kepada kita lihat ini peran pemerintah sendiri.